Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali pagi hari ini kita akan kaji ringkasan fikih Islam. Kita masih di pembahasan tentang ibadah. Kita masuk bab baru, kitab at-taharah, babun fima yahrumu 'alal muhdithi muzawalatuhu minal a'mal. Bab tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan mereka yang berhadas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadas definisinya adalah al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Dan hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar mengharuskan seorang untuk mandi, yang disebut dengan mandi besar atau mandi janabah. Sementara hadas kecil mengharuskan seorang untuk beristinja atau bebersih, kemudian dia berwudu. Baik. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan tersebut dinamakan dengan hadas. Apakah itu air kencing, ataukah itu angin, ataukah itu kotoran, ataupun cairan-cairan lainnya yang keluar, dinamakan dengan hadas. Ya, dinamakan dengan hadas. Fal asya'ul lati tahrumu 'alal muhdithi ayyal hadatsain. Beberapa hal berikut yang diharamkan untuk dilakukan mereka yang berhadas, baik besar ataupun kecil, adalah mashul mushafis syarif, menyentuh mushaf Al-Quran. Fala yamassuhul muhdithu biduni ha'ilin, maka orang yang berhadas tidak boleh menyentuhnya tanpa penghalang. Yang dimaksud yang nggak boleh disentuh adalah bagian dalamnya, seperti lembaran-lembaran ini. Kalau seorang mengambil mushaf yang tergeletak misalnya, ditempatkan ke tempat yang tinggi, terlindung oleh sampul, ya, bagian luarnya, itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah menyentuh bagian dalamnya. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Ayat ini berbicara tentang malaikat-malaikat. Ya, bahwa Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh melainkan mereka yang disucikan, yaitu para malaikat. Taib. Dan walaupun ayat tersebut terkait dengan para malaikat, maka kita pun demikian. Karena Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu sama. Firman Allah, kalamullah. Maka kita pun sebagai makhluk, sebagai manusia, ya,
juga harus mengagungkannya, mengagungkan Al-Quran. Ya, maka kita diperintahkan juga untuk bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, hal ini juga sebagaimana yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman dari hadis Amr bin Hizam. Beliau mengatakan dalam tulisannya, dalam suratnya, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dan selainnya secara bersambung. Ibnu Abdul Bar mengatakan, innahu ashbahal mutawatira litalaqqin nasi lahu bil qabul. Ya, perintah untuk bersuci sebelum menyentuh Al-Quran itu hampir dikatakan mutawatir. Ya, karena manusia seluruhnya menerimanya, tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Nah, Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah berkata tentang larangan menyentuh mushaf bagi mereka yang tidak dalam keadaan suci. Beliau mengatakan huwa madhabul a'immatil arba'ah. Ini merupakan madhabnya imam yang 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Baik. Sementara Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, beliau mengatakan ajma'u ya'ni al-a'immat al-arba'ata annahu la yajuzu lil muhdithi mashul mushaf. Para ulama sepakat, yaitu imam yang 4 yang dimaksud tadi, bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Baik. Wala ba'sa ayyahmila ghairul mutatahhir al-mushaf fi khilafin au kisin au ghairi ayyamassah. Tidak mengapa kalau mereka yang sedang berhadas, belum suci, itu membawa mushaf. Tadi saya katakan melalui sampulnya atau dalam kantong, ya, tanpa menyentuhnya langsung. Boleh. Demikian pula la ba'sa ayanzura fi wa yatafassah wa yatasaffah min ghairi masjid. Dan juga tidak mengapa melihat-lihat atau membuka-buka halaman tanpa harus menyentuh langsung. Misalnya pakai lidi yang bersih atau apa gitu, buka. Atau pakai sarung tangan, itu tidak menyentuh langsung, itu boleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan mushaf elektronik? Apakah itu termasuk mushaf cetakan? Jawabannya berbeda. Tidak mengapa seorang buka-buka melalui mushaf elektronik. Dia bisa scroll terus ke bawah, nggak masalah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pelajaran pertama di sini bahwa orang yang berhadas besar ataupun kecil tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang tercetak, ya, yang tercetak bagian dalamnya. Berikutnya, wa yahrumu 'alal muhdithi salatu fardhan aw naflan. Diharamkan bagi mereka yang berhadas untuk salat fardu atau sunnah. Ini jelas, ya. Karena salat harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai sekalian orang yang beriman, kalau kalian berdiri hendak salat, maka
basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, dan kalau kalian junub maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6 itu dasarnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin, rawahu Muslim wa ghairuh. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya. Dan juga hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Fala yajuzu lahu ay yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alaiha wa la tasihhu salatuhu. Maka tidak boleh seorang untuk salat tanpa bersuci kalau dia mampu, ya, dan tidak sah salatnya. Pertanyaannya bagaimana kalau dia nggak mampu? Ya, misalnya nih, dia sakit ya, sallallahu alaihi wasallam ya, terbaring, nggak bisa gerak, ya kan? Masuk waktu sholat, masih ada sisa kesadarannya, kesadaran masih ada. Tapi apakah dia tetap harus berwudu? Nggak bisa gerak? Ya enggak. Tayamum pun nggak bisa. Masih bisa tayamum, tapi kalau nggak bisa sama sekali, hanya sisa kesadaran saja. Bagaimana sholatnya? Sebisa dia. Maka sholatnya itu sebisanya. Ya, dengan isyarat tayamum. Gini gitu kan, isyarat aja. Terus sholatnya, ya apa yang dia bisa. Kalau dia masih bisa berucap walaupun lirih, ucapkan Allahu Akbar, kemudian doa istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Allahu Akbar. Nggak bisa ruku, ya begitu aja. Nah, terus bagaimana dengan pakaian yang terkena najis dan sebagainya? Itu di luar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebisanya. Kondisinya apa? Darurat, nggak normal. Tapi kalau kondisinya normal, dia bisa bersuci tapi tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Sawangkana jahilan aw aliman nasiyan aw amidan. Apakah dia nggak ngerti? Bisa aja orang baru masuk Islam nggak ngerti, tiba-tiba langsung aja sholat, ya kan? Atau dia tahu, cuman dia lupa, atau dia sengaja, apalagi sengaja. Lakin al-alim al-amida idza shalla min ghairi taharatin ya'tam wa yu'azzar. Tapi kalau orang yang tahu sholat itu harus berwudu, tapi dia sengaja sholat nggak berwudu, ini berarti kan menghina dan melecehkan, main-main kayak gini. Maka dia berdosa. Beda dengan orang yang lupa. Kalau sholatnya nggak sah, tadi belum wudu ya. Udah dia berwudu dan sholat gitu. Dia urungkan, dia mundur. Tapi kalau misalnya habis selesai sholat, lah tadi kok belum wudu gitu, ya udah wudu, ulangi lagi. Atau pas lagi sholat subuh gitu, semalam hubungan suami istri, lupa, ya kan, kalau mandi malam dingin, bangun-bangun langsung ke masjid, udah adzan, lagi sholat cakap, belum mandi nih gitu, ya pulang mandi. Iya gimana belum mandi? Kan harus mandi, orang lupa, tapi nggak dosa, nggak sengaja kan, orang lupa. Baik, kemudian dia sholat setelah mandi. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau imamnya gimana? Nah, ini pertanyaannya begitu, merembet tuh. Dan udah gitu selesai, pada selesai sholat. Udah selesai sholat nih, pulang nih. Imamnya inget belum mandi nih gitu. Terus gimana sholatnya tuh? Nah, sholatnya tetap sah, jamaahnya sah, dia aja yang nggak sah. Kalau jamaahnya semuanya sah, dia lupa, ya nggak perlu ngumpulin lagi, kumpul malu lah dia. Kenapa Pak gitu? Tadi belum mandi? Enggak begitu ya. Ya sholatnya udah sah, untuk jamaahnya dia aja yang ngulangin, gitu ya. Itu beberapa case atau masail.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, yahrumu 'alal muhdits tawafu bil baitil atiq. Haram bagi orang yang berhadas besar ataupun kecil untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Termasuk wanita haid. Ya, wanita haid. Haidnya itu hadasnya termasuk hadas besar. Karena selesai dari haid dia harus mandi kan gitu. Baik, jadi hukumnya sama seperti janabah haid tersebut. Wanita haid nggak bisa tawaf. Apakah dia bisa berihram? Bisa kalau berihram. Dia bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, ya umrah ataupun haji selain tawaf. Jadi misalnya nih, ya berangkat dari Madinah Dzul Hulaifah, terus di dalam kondisi haid, ya ihram dari miqat. Setelah itu kalau jamaah lainnya langsung tawaf, dia nggak tawaf. Ya, nanti langsung masuk ke mas'ah, sa'i, dia sa'i. Kalau orang-orang tahallul, dia nggak tahallul, dia tetap dalam keadaan muhrimah, ya muhrimah, ya sedang berihram sampai dia selesai haidnya, baru kemudian tawaf, ya baru kemudian tawaf dan tahallul. Begitu juga kalau dia sedang melaksanakan ibadah haji. Baik, ya mulai tanggal 8 dia berihram, berangkat ke Mina, bermalam di situ, itu hukumnya sunnah. Terus bergeser ke Arafah, ya kan? Itu bisa lakukan juga dia wukuf di Arafah. Sholatnya enggak dilakukan, enggak sholat ya, kalau sholatnya enggak gitu kan, karena ada aktivitas sholat di situ. Kalau di Mina sholat 5 waktu, qashar, tidak jamak, ya kan. Setelah itu bergeser ke Arafah, di situ ada zuhur asar, dia juga nggak sholat karena dalam keadaan haid. Wukuf tetap dilakukannya wukuf. Kemudian bergeser ke Musdalifah selama matahari tenggelam, ya, bermalam di situ. Ya, setelah itu bergeser keesokan harinya, ya setelah subuh, normalnya setelah subuh, kecuali kalau memang rombongan menghadaki di bawah atau sebelum subuh. Ya. Terus bergeser ke Mina untuk lempar jumrah, dia lempar jumrah. Baik, kemudian dia kurban. Ya. Dia bisa tahallul di situ. Tapi tahallul pertama saja. Tahallul pertama. Ya, dia bisa yang nggak boleh cuma satu, hubungan suami istri, itu aja. Taib, karena dia harus nunggu sampai suci, kemudian tawaf ifadah. Walaupun digabungkan dengan tawaf wada nggak masalah. Jadi bagi wanita yang sedang haid itu hanya tawaf saja yang tidak dilakukannya sampai dia suci, Tapi sebab itu karena memang hari-hari itu terbatas, kunjungan kan terbatas, maka pilih perjalanan yang tepat, yang jauh dari masa haid. Kecuali mereka yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, kapan aja bisa berangkat gitu. Jadi demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Jadi sama antara tawaf dengan salat itu. Bedanya, ya kata Rasulullah SAW, illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Kalau sholat nggak boleh. Kalau orang bicara batal. Baik. Tapi kalau tawaf boleh ngobrol. Ini udah keberapa nih putarannya nih? Ingat saya 2 kali gitu. Mereka ngobrol kan? Nggak apa-apa. Nggak batal tawaf. Baik. Terus mereka lanjutkan zikirnya atau doanya. Nggak masalah. Jadi berdasarkan hadis ini, ya diantara kesamaannya bahwa sholat itu harus dalam keadaan suci, maka tawaf pun dalam keadaan suci. Gitu. Jelas ya?
Wa qad tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dalam hadis yang lain dari Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu untuk tawaf. Beliau berwudu untuk tawaf. Gitu. Karena memang tawaf harus dalam keadaan suci. Lalu bagaimana setelah tawaf buang angin misalnya? Terusin nggak apa-apa. Kan kalau sa'i boleh tanpa dalam keadaan suci, hanya tawafnya saja. Terus kalau tawafnya buang angin, batal. Dia harus berwudu di situ. Nanti dia mengulangi di putaran berapa di situ. Tinggal diingat aja putaran berapa. Wudunya di mana? Kalau ada air zam-zam situ, ya wudu dengan air zam-zam bisa. Ya kan? Cari tempat. Atau harus ke toilet dulu keluar. Ya, kemudian nanti balik lagi. Melanjutkan putarannya. Gitu. Misalnya dia berhenti di putaran ketiga, yang mulai lagi dari ketiga, mulainya dari Hajar Aswad. Terlagi dan seterusnya sampai selesai putaran. Nah, begitu. Kalau seorang tawaf harus dalam keadaan suci. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'a al-haidha min at-tawaf fi baiti hatta tadhhura. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang wanita yang haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sampai dalam keadaan suci. Sebagaimana hadisnya dari Bukhari Muslim, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kullu dzalika yadul ala tahrim tawaf 'ala al-muhdits hatta yatatahhar. Ini semua menunjukkan bahwa haram bagi yang berhadas untuk melaksanakan tawaf sampai dia bersuci. Dan ibadah tawaf itu hanya ada di tanah suci, hanya ada di Masjidil Haram. Ya. Makna tawaf itu berjalan keliling. Ya, itu namanya tawaf. Baik. Tujuannya adalah ta'zim, pengagungan. Maka tidak boleh ada tawaf-tawaf lain selain tawaf di Ka'bah. Sebagian orang tawaf di kuburan. Haram itu. Ada sebagian tawaf di kuburan. Ada juga tawaf di pohon dalam rangka ta'zim, mengagungkan dia. Baik, dan ini masuk kategori kesyirikan, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berkeliling gitu. Jadi tempat tawaf itu atau mataf satu, hanya ada di Masjidil Haram, dan yang dikelilingi itu adalah Ka'bah saja, nggak ada yang lain. Oke. Jadi sudah 3 ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar qauluhu ta'ala, dan di antara dalil yang menunjukkan haramnya tawaf bagi mereka yang berhadas besar, tadi hadas kecil ini hadas besar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat ketika kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ya, ayat ini juga berbicara tentang tahapan pengharaman khamr. Dulu khamr itu dikonsumsi. Ya. Khamr dikonsumsi dari peraman anggur. Ya, anggur kemudian jadi khamar, terfermentasi, ya, bahkan disimpan di rumah-rumah itu. Baik. Awal pengharamannya, tahapan awal pengharamannya adalah Allah mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya memang, tapi bahayanya lebih besar, gitu kan? Awalnya begitu, mudaratnya lebih besar. Terus tahapan berikutnya setelah mereka tahu wajibnya sholat, ya kan? Ini orang-orang ini tahu wajibnya sholat. Kalau nggak sholat bahaya nih gitu. Karena bisa saja orang murtad keluar dari Islam ketika dia nggak sholat. Karena Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat. Yang meninggalkannya maka dia kafir.
Rasulullah bilang begitu karena muslim ya harus sholat. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku muslim nggak sholat ini aneh, nggak disebut muslim ya, karena sholat itu tiangnya keislaman seorang. Wa amuduhus sholat, kata Rasulullah. Tiang keislaman seorang, ya, masing-masing orang kan punya bangunan keislaman, ya kan? Nah, sholat itu adalah tiangnya. Ya kalau nggak ada tiangnya, bangunan keislamannya roboh. Nabi menganalogikan sholat itu seperti bangunan, dan dia bagian tiangnya. Terus juga dalam hadits yang sahih lainnya, kata Nabi SAW, bainal mar'i wasyirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan sholat. Ya kalau dia meninggalkan sholat, nggak ada batas lagi dia dengan kekufuran dan kesyirikan. Gitu ya. Baik. Nah, terus tahapan berikutnya, Allah bilang ini dalam ayat tadi An-Nisa ayat 43, jangan kalian dekati sholat ketika mabuk. Ya sementara orang mabuk kan butuh waktu untuk sadar sampai berjam-jam. Nah, tadinya dikasih tahu khamar itu ada manfaatnya, tapi lebih besar bahayanya. Habis itu turun tahapan berikutnya, jangan dekati sholat ketika mabuk sampai sadar. Padahal mabuk itu butuh waktu. Sementara waktu-waktu sholat itu mepet, gitu kan? Nah itu, mepet. Waduh, nggak bisa nih kalau gitu ngomong. Waktunya terbatas gitu, nggak bisa berlama-lama, gitu. Karena mereka sadar bahwa sholat apa? Wajib dan nggak mungkin mereka nggak sholat. Kalau ini diturunkan pada mereka yang belum sadar wajibnya sholat, ya mereka cuek aja, mabuk aja, sholat pun ditinggalkan. A'udzubillahi min dzalik. Ayat ini turun kepada mereka, para sahabat saya itu yang sudah tahu persis tentang kewajiban apa? Sholat dan nggak mungkin ditinggalkan. Nah ketika ayat ini turun, mereka lebih memilih sholat daripada mabuk. Makanya mereka mulai tinggalkan tuh, karena nggak mungkin sholat dalam kondisi seperti itu. Ya itu kondisinya. Sampai akhirnya di ayat berikutnya, tahapan yang ketiga, Allah mengatakan bahwa khamar itu najis min amali syaitan, termasuk dari amalan setan. Nah, ketika ayat tersebut turun, maka seluruh penduduk Madinah itu menumpahkan gentong-gentong khamarnya, aman disimpan, ya di rumah-rumahnya. Bahkan di setiap gang itu sampai banjir khamar dibuang setelah pengharamannya. Mereka patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang gimana ya? Udah jelas keharamannya, nggak ada tahapan lagi. Haram ya haram, nggak bisa mengatakan, oh ini kan masih tahapan pertama. Kadang orang nggak bisa, udah udah final, ya kan? Kan ini cerita tentang masa lalu, proses dan tahapan pengharaman khamar. Kalau sekarang ya nggak ada tahapan itu lagi, ya udah final, tetap haram. Gitu jemaah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian lanjutan ayat ini poinnya. Wala junuban, gitu. Dan janganlah kalian dekati sholat ketika junub. Ya, ketika kalian junub, suami istri, ya kan? Illa abiri sabilin, kecuali kalau hanya sekedar melintas. Melintas saja bisa, tapi berdiam diri nggak bisa. Sholat apalagi nggak bisa, berdiam diri nggak bisa. Kalau sekedar melintas itu bisa. Ya hatta taghtasilu, sampai kalian mandi suci, baru boleh berdiam diri berlama-lama di masjid dan juga sholat. Gitu. Kalau dalam kondisi junub nggak boleh. Tapi kalau sekedar melintas boleh nggak? Boleh. Nah, ini berlaku sama seperti wanita yang sedang haid tadi. Coba deh, kalau misalnya mau sa'i lewat mana dia? Pasti kan lewat situ kan? Lewat mana? Lewat Masjidil Haram. Cuman melintas saja dia, nggak apa-apa. Padahal dia sedang dalam keadaan haid, gitu. Mau lewat mana? Pintunya di mana coba? Pintunya. Muter dulu jauh gitu. Enggak, lewat aja nggak apa-apa. Sekedar lewat boleh. Kalau dalam keadaan apa? Hadas besar. Ini dia, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar melintas saja. Jadi mereka yang berhadas besar
bisa melintas saja, berdiam diri nggak boleh. Ya, maknanya di sini la tadkhulul masjida wa antum junubun illa mari tariqin. Jangan kalian masuk ke masjid sementara kalian dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar melintas. Fa man'uhu min dukhulil masjid lil baqa'i bi yaqtadi man'ahu min at-tawafi min babi aula. Jadi larangan untuk masuk masjid, untuk berdiam diri di dalamnya ketika dalam keadaan berhadas besar seperti ini, ya menunjukkan bahwa larangan untuk tawaf itu lebih jelas lagi. Untuk masuk ke masjidnya nggak boleh, apalagi tawaf. Sementara tawaf itu di dalam Masjidil Haram, ya kan? Gitu. Jadi kalau hanya sekedar melintas saja, bagi yang berhadas besar seperti junub ataupun haid, nggak apa-apa, lewat. Kalau haid kan melintas langsung masuk ke mas'al, tempat sa'i. Ya, jelas jemaah? Taib wa hadhil a'malu tahrumu 'alal muhdits sawa'an kana hadathu akbar aw asghar. Jadi itulah 3 aktivitas yang diharamkan dilakukan oleh orang yang berhadas, apakah hadasnya besar atau kecil. Yang pertama apa tadi? Menyentuh mushaf, ya kan? Terus yang kedua, ya, salat fardu atau sunnah. Oke, yang kemudian yang ketiga tawaf, ya. Ini larangan untuk melakukan 3 hal tersebut bagi mereka yang berhadas kecil atau besar. Nah sekarang wa amal asya'ul lati tahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbar khassah. Adapun aktivitas yang dilarang untuk dilakukan mereka yang berhadas besar saja. Yang pertama adalah yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbar qiraatul Quran. Mereka yang berhadas besar itu dilarang membaca Al-Quran walaupun dari hafalannya. Kan orang punya hafalannya walaupun sedikit, misalnya dia sedang junub nih, ya, tapi dia nggak boleh baca Al-Quran. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la yahjubuhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terhalang sama sekali dari membaca Al-Quran kecuali ketika sedang junub. Ya, kan Nabi membacanya dengan hafalan, dan saat beliau hidup belum ada Al-Quran cetak. Itu tercetak, ya, itu dalam masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, baru jadi. Walaupun proyeknya sudah dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau melihat para penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal dunia, syahid, gitu kan. Wah, ini habis dong nanti, ya. Maka beliau mulai itu kumpul-kumpulin data dan sebagainya. Nggak selesai, dilanjutkan di masa Umar, nggak selesai juga, baru selesai di masa Utsman. Jadi di masa Rasulullah SAW hidup, bacaan Al-Quran itu dari mana? Dari hafalan. Dari hafalan, gitu. Taib. Nah, walaupun dari hafalan, Nabi SAW nggak baca Al-Quran ketika beliau sedang jalan janabah, ya, sedang junub. Taib. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Dalam lafaz yang lain, yukri'un Al-Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu mengajarkan Al-Quran dari hafalannya. Kita bayangkan saat itu pelajaran Al-Quran itu dari hafalan. Jadi Nabi membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu para sahabat, selama beliau tidak junub. Kalau pas junub, beliau nggak lakukan itu. Wa hadza yadullu ala tahrimi qiraatil Quran 'alal junubi. Ini menunjukkan bahwa haram membaca Al-Quran bagi yang junub. Wa ma'nahul haid wan nufasa. Dan yang semakna dengan junub adalah wanita yang haid dan nifas. Berarti nggak boleh dong wanitanya. Iya, nggak boleh. Hukum asalnya begitu. Walakin rakhasa ba'dul ulama, akan tapi sebagian ulama memberikan rukhsah ke Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, seperti Syekhul Islam, lil haid, bagi wanita yang haid, antaqra al-Quran idza khasyat nisyanah. Idza khasyat nisyanah. Jadi boleh bagi wanita yang haid
untuk membaca Al-Quran kalau dia khawatir lupa. Ini terutama bagi wanita-wanita yang menghafal Al-Quran. Ya, dia datang bulan, terus gimana nih, nggak murojaah nih, hilang bisa baca, boleh. Ya, boleh dari hafalannya. Kalaupun buka-buka, ya pakai apa? Pakai lidi yang suci atau alat entah itu apa lagi, dari logam atau apa, kan banyak itu dicari tuh. Baik, begitu caranya. Atau juga mereka yang ngajar TPA misalnya, ya kan? Kan wanita-wanita ada tuh untuk ngajar anak-anak perempuan gitu, yang ngajar. Baik. Nah, boleh tuh, ada rukhsah di situ, akan tapi tetap memperhatikan adab-adabnya tadi. Dia nggak boleh sentuh langsung, gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wala ba'sa ayyatakallama al-muhditsu bima wafaqa al-Qur'an illam yaqsidil Qur'an bal ala wajhi dzikir. Ya. Tapi tidak mengapa bagi mereka yang berhadas besar berbicara dengan kalimat yang sesuai dengan bacaan Al-Qur'an. Misalnya gini, dalam Al-Qur'an ada bismillahirrahmanirrahim gitu. Dibaca aja bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan niat membaca Al-Qur'an. Kalimat keluar aja, seperti dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan bisa aja, atau alhamdulillah, kalau ungkapnya alhamdulillahirabbil alamin, mirip kan dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Al-Qur'an, tapi dia tidak meniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Atau dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan ada ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya begitu, tapi tidak berniat membaca Al-Quran, hanya baca doa dan zikir yang mirip seperti yang ada di dalam Al-Quran, itu boleh, nggak mengapa. Jadi kalau zikirnya masih bisa tuh, ya, subhanallah, alhamdulillah, walaupun dia sedang apa? Sedang dalam keadaan berhadas besar. Demikian pula makan dan minum pun boleh. Ya, makan bismillah, dia sedang berhadas. Jalan-jalan boleh juga, lagi belum mandi nih, yang penting kan nanti mau sholat gitu. Ini pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu dalam keadaan junub di jalan-jalan keluar, terus dari jauh mau papasan sama Rasulullah, langsung dia menghilang pergi. Rasulullah terus sampai akhirnya tiba di masjid. Terus Abu Hurairah menemui Rasulullah, ditanya, tadi kemana? Kan mau papasan kok. Wahai Rasulullah, aku enggan untuk berjumpa denganmu dalam keadaan sedang berhadas besar. Terus Rasulullah mengatakan, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu enggak najis. Gitu. Najis ya enggak apa-apa, mau bertemu berjumpa, gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa menunda mandi besar ya itu boleh saja. Ya. Sebelum mandi besar dia makan dulu atau minum dulu atau tidur dulu atau kemudian di tengah jeda tersebut dia mengucapkan zikrullah subhanallah 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 atau alhamdulillah, enaknya alhamdulillah gitu. Ya nggak apa-apa kalimat-kalimat itu keluar. Yang nggak boleh membaca Al-Quran itu asalnya. Ya karena harus dalam keadaan suci. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya wa yahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara min janabatin aw haidin nifasin al-lubsu fil masjid bi ghairi wudu'in. Jadi haram bagi mereka yang berhadas besar seperti junub atau wanita haid dan nifas untuk berdiam diri di dalam masjid tanpa wudu. Loh, kalau wudu berarti boleh gitu. Kalau tadi ayatnya An-Nisa ayat 43 yang dibolehkan hanya sekedar melintas, ya kan? Boleh itu melintas mereka yang berhadas besar. Baik. Lalu bagaimana kalau sebelum masuk itu berwudu dulu? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang haid dan mereka yang junub. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, disahihkan Ibnu Khuzaimah.
Fa idza tawadda'a man 'alaihi hadatsun akbar, tapi kalau orang yang berhadas besar itu berwudu, jazalahu lubthu fil masjid, maka dibolehkan dia berdiam diri di masjid. Wudunya itu bukan menghilangkan hadas, tapi meringankannya. Kalau hadas besar harus mandi, tapi dengan wudu itu meringankannya. Apa dalilnya? Ya kata Atha ya rahimahullah, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum majnubun idza tawadda'u wudu as-shalah. Aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk-duduk di dalam masjid padahal mereka sedang junub setelah mereka berwudu. Jadi wudu itu meringankan hadasnya. Nah, ini juga membuka ruang bagi mereka yang masih haid, wanita yang masih haid, ingin hadir di majelis taklim misalnya, di masjid misalnya, ya, sementara dia dalam keadaan datang bulan, ya dia bebersih, kemudian dia berwudu, lalu hadir di masjid. Tidak untuk sholat, tapi untuk menghadiri majelis taklim, itu masih boleh. Ya, dengan syarat tadi wudu dulu. Baik. Jadi wal hikmatu min hada al wudu takhfiful janabah. Jadi hikmah wudu tersebut dilakukan adalah meringankan junubnya, ya, meringankan hadasnya, bukan menghilangkan hadas. Karena hadas besar itu harus mandi, tapi wudu tersebut meringankannya untuk kemudian dibolehkan berdiam diri di dalam masjid. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi 5 aktivitas yang dilarang bagi mereka yang berhadas. Ya, saya ulangi ya, 5 kita ulangi bersama. Bagi mereka yang berhadas besar ataupun kecil ada 3 dilarang. Yang pertama apa? Menyentuh mushaf. Yang kedua sholat sunnah atau fardu. Yang ketiga adalah tawaf. Bagi mereka yang berhadas besar dilarang untuk membaca Al-Qur'annya, kecuali ada rukhsah tadi bagi wanita-wanita yang menghafal Quran atau yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima apa? Barusan tadi berdiam diri di dalam masjid itu nggak boleh kecuali sudah berwudu. Ya, dibolehkan. Wudunya tersebut meringankan hadas. Baik, ada pertanyaan maksudnya. Saya bacakan. Ini saya live streaming juga nih. Jadi setiap kajian saya siarkan juga di sini. Ada pertanyaan di sini, bertanya Ustaz, wanita sedang haid pada saat umrah kan tadi boleh melakukan ibadah lainnya kecuali tawaf. Pertanyaannya, apakah umrahnya sah? Apakah harus tawaf lagi ketika suci? Nah, kan tawaf belum dilakukan, ya. Karena tawaf belum dilakukan, ya nunggu sampai suci. Jadi wanita yang haid tadi, yang melaksanakan umrah, dia melakukan seluruh aktivitas umrah kecuali apa? Tawaf, ya, kecuali tawaf. Baik. Nah, dia belum tahallul. Dia belum tahu, wanita tersebut belum tahallul, masih dalam keadaan berihram statusnya. Nunggu sampai dia suci. Begitu suci langsung dia tawaf, baru tahallul. Begitu jawaban. Pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Yang tadi, pertanyaan tadi Ustaz, Ya. untuk wanita, ya. Itu kan untuk anak waktu terbatas. Ya. Sementara dia belum tawaf. Ya. Kemudian sudah pindah ke Adinda misalnya. Ya. Ya nggak boleh. Berarti umrahnya nggak selesai. Nggak boleh. Dia harus stay di situ. Ya, dia bilang aja ke pimpinan rombongan, ini misalnya dia sama sama pasangannya, sama suaminya gitu. Nah, ini belum selesai nih haidnya. Ya tinggal aja gitu. Tinggal aja, nanti kami nyusul gitu. Hah? Atau pulang sendiri nanti. Bisa juga, karena kan sebenarnya visanya itu kan panjang, Pak. Dan juga jadwal kepulangan tuh bisa di reschedule, bisa. Ya tinggal dilaporin aja ke pimpinan rombongannya, ke travelnya gitu. Misalnya terjadi hal-hal semacam itu, karena nggak bisa dia harus tinggalin, nggak bisa. Dia harus selesaiin.
Karena Allah mengatakan watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu haji kedua atau umrah kedua yang hukumnya sunnah. Yang wajib itu kan yang pertama kan, haji pertama atau umrah yang pertama kali bagi dia. Yang kedua, haji kedua atau umrah kedua itu hukumnya sunnah. Tapi begitu dia masuk ke dalam pelaksanaan ibadah, begitu dia sudah berihram untuk melaksanakan umrah ataupun haji, dia harus selesaiin gitu maksudnya. Nggak bisa dipotong di tengah jalan gitu. Makanya Allah mengatakan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah, dia harus tunggu. Ya diminta urusin dong ini apa schedule kepulangan gitu. Gitu. Kalau minta tolong orang lain bisa nggak? Maksudnya? Untuk meminta wafat atau menikah? Enggak dong, kan dia mampu. Hanya haid saja penghalang dia. Bukan maksudnya badalin gitu kan. Enggak. Dalam hal ini nggak bisa dimampu. Nggak ada yang apa namanya untuk badalin ya gitu. Kenapa alasannya? Haid? Enggak begitu. Rasulullah ada keluarganya yang haid, enggak ada yang badalin. Gitu. Karena bisa Rasulullah menunggu sampai mereka suci baru kemudian itu terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itulah hikmahnya. Ya, sehingga kita ini orang belakangan jadi tahu aturan dalam berumrah atau berhaji. Jadi wanita ketika haid ya dia bisa lakukan apapun dari aktivitas haji ataupun umrah kecuali tawaf. Dia harus tunggu dulu setelah dia suci baru kemudian tawaf. Demikian. Pak, tadi nyambung lagi. Ya kan umroh itu kan sudah dibatasi 10 hari atau 15 hari. Ya. Tapi yang dia pulang ya atau saat dia di Mekah. Nah, itu kan schedule pulang kan sudah diatur. Misalnya dia tiketnya sudah PP. Itu apakah boleh itu? Dan satu lagi maksud yang ingin saya dapat ini ya terkait dengan tadi kan nggak boleh tawaf untuk adanya haid. Sedangkan wanita itu atau istri saya umpamanya sudah bersuci, udah selesai menurut dia. Tapi begitu sudah kita selesai kan berarti kan sudah boleh junub misalnya maksudnya. Terus kita mau tawaf gitu. Terus begitu jalan dia datang pulang lagi gitu. Kan berarti yang tadi itu kan harus diulang lagi istilahnya mandi sucinya lah istilahnya. Hadas besarnya itu kan harus mandi lagi. Nah itu gimana Pak Ustaz itu? Ya ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan di sini jemaah. Ya. Jadi kalau memang waktu untuk haji dan umrah itu kan terbatas gitu ya. Ya makanya tadi saya bilang ya periksa jadwal haid ya kan, atau konsultasi ke dokter ya kan. Kalaupun terpaksa dia harus reschedule kepulangan itu masih bisa sebenarnya. Saya dulu pernah ikut relawan di Saudi Airlines ya untuk pelayanan jamaah haji itu yang di tahun 2013 ya. Ya 2013 itu banyak orang yang mengalihkan jadwal. Tinggal diatur aja, tinggal lapor aja sebenarnya, nanti mereka setting gitu. Dan itu bisa sebenarnya, termasuk juga umroh. Biar dilaporin aja ke maskapai gitu, karena mereka juga tahu kok kendala-kendala tersebut gitu kan. Ya kalau memang harus lebih lama lagi tinggal di sana ya tinggal bayar hotelnya aja, nambah gitu kan. Ya kan, dan enggak mahal insyaallah. Daripada dia harus batalin dan pulang, dia tetap kena dam gitu. Besoknya dia harus selesaikan itu, karena itu harus selesai, nggak bisa enggak, dia harus selesai. Itu nggak selesaikan kayak tiba-tiba dia pulang aja gitu, dia nggak dapat umrah, sementara dia harus mengganti umrah yang dia batalin itu. Nggak selesai, maka tunggu. Nggak ada jalan kecuali nunggu. Atau mungkin sebagian orang menggunakan pil penunda.
Ya bisa dikonsultasikan ke dokter, bisa seperti itu. Jadi penunda haid ya, selama dalam masa umroh, dan bisa dilihat di situ dari jadwalnya kemana Madinahnya kapan, ke Mekahnya kapan. Nah itu bisa diatur lah. Pilih perjalanan, saya katakan tadi, pilih perjalanan yang kira-kira jauh dari masa haid gitu. Seandainya terjadi, itulah yang dilakukan. Terus bagaimana ketika seorang tahu, ini yang tahu tentang kebiasaan haid wanita itu sendiri ya. Oke, dia sudah dalam keadaan suci, dia yakin suci, ada tanda-tanda suci. Kemudian setelah itu dia tawaf. Setelah selesai tawaf, kemudian dia ada lihat bercak atau flek begitu. Yaitu bukan haid. Kalau hanya sekedar flek, Rasulullah mengatakan kalau misalnya orang sudah mendapatkan tanda-tanda suci, kemudian ada flek kekuningan gitu, maka jangan digubris, itu bukan haid, gitu, itu bukan haid. Kalau hanya sekedar bercak dan flek, demikian. Karena nggak mungkin ketika seorang sudah suci, wanita tahu ya tanda sucinya, masing-masing wanita tahu. Kemudian dia keluar lagi, nggak mungkin. Paling-palingnya tadi flek-flek itu aja. Dan itu bukan haid. Kecuali kalau dia begini, dia masih dalam masa haid, cuman berhenti haidnya. Saya baru haid 2 hari, biasanya 6 atau 7 hari kan, terus berhenti. Dikira itu udah selesai, belum tentu kan. Dia mandi nih, kan dikira udah selesai kan. Habis itu keluar lagi karena masih dalam masa haid, itu haid. Gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, waktu dia sudah berhenti nih, udah yakin ini udah nggak haid. Kemudian dia tawaf, selesai aktivitas umrohnya ya. Kemudian pas ke hotel, dia wah, kok haid nih? Ya udah itu haid. Gitu. Yang tadi bagaimana? Ngulang nggak? Ya. Apakah ngulang atau tidak? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang sekali lagi itu masih dalam masa haid dari rutinitas dia, maka tetap harus diulang. Berarti itu dia tetap dalam keadaan apa? Dia harus ngulang lagi nanti tawafnya. Kenapa? Karena masih dalam masa haid. Jelas ya jemaah. Kecuali kalau udah 6 hari atau 7 hari, udah ada tandanya. Kok tadi nggak mungkin keluar tanda. Kalau masih misalnya 2 hari kemudian terjeda, ada tandanya, nggak mungkin keluar tanda. Cuman seorang wanita akan heran, kok udah berhenti ya gitu. Tandanya belum keluar. Ya udah tunggu aja, mestinya ditunggu aja sampai batas waktu kebiasaannya itu 6 hari atau 7 hari. Ketika ditunggu sehari, kok nggak keluar juga ya, udah mandi, ya kan? Dia keyakinan sudah suci, saya lakukan. Karena pengaruh untuk penundaan itu, kan ini kan penundaan apa nih? Pil apa seperti apa itu? Biasanya kalau orang haji kan ada program iya penundaan haid. Iya. Kalau kan ibu-ibu saya nggak tahu. Iya. Ditanyakan ke dokternya aja. Saya pada saat dia sudah merasa sudah nggak ada ini terus dia itu mandi kan udah selesai. Iya. Jadi, kan kalau dia yakin ada misalnya kan sudah merasa sudah, tapi pada saat perjalanan itu dia masih ada ya udah ikutin itu kan berarti program penundaan nggak berhasil gitu kan. Oke. Nah terus dia kan sudah merasa sudah suci. Yeah. Tapi setelah karena pengaruh obat keluar lagi istilahnya. Juga bukan kayak flek-flek biasa head normal gitu kan. Karena ada program penundaan, tapi penundaan tidak berhasil. Baik, apakah harus ngulang lagi kayak gitu? Sementara dia sempat meyakini bahwa ini sudah selesai, tapi dia nggak ada tanda-tanda. Makanya konsultasikan lagi, dok. Kalau misalnya nih, ya, gara-gara program penundaan ini ternyata haidnya jadi kacau, ya gitu kan? Ya. Ternyata 2 hari kemudian berjeda, ya. Pas 2 hari berhenti ini, apakah ada tanda bahwa haid sudah bersih, dok? Tanya kan dokter yang ngerti tentang hal itu ya kan. Kalau memang iya sudah, kalau dikatakan sudah ada tanda berhenti selesai, berarti selesai tawafnya, selesai sempurna umrahnya gitu. Setelah itu kemudian 2 hari lagi dia keluar, ya itu haid lagi. Iya, jelas ya.
Gitu. Baik, ada lagi jemaah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.